Shalom saudara, kita kembali ketemu lagi ya. Saudara, kita akan lanjutkan kehendak Allah bagi ciptaannya yaitu malaikat di sesi kedua ini ya. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa pengakuan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah dia itu adalah anak Allah dan Kristus saudara ya. Jadi di Matius pasal 1 ayat 21 nama Yesus itu memiliki arti yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Lalu Kristus itu adalah tugas yang diberikan oleh Allah kepada anaknya ya. Maka dia datang dengan tugas sebagai Kristus gitu. Kristus sendiri memiliki arti tugas ada 3 hal. Yang pertama datang sebagai raja, yang kedua sebagai nabi, artinya yang menyampaikan firman, ya. Lalu yang ketiga sebagai imam, gitu. Artinya yang menjadi perantara, gitu, antara Allah dengan manusia, begitu, ya. Jadi itulah arti dari Kristus yang memiliki arti sebagai tugas, ya. Kalau nama Allah sendiri yaitu Yesus, begitu. Ya, nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu nama Yesus, dan Kristus itu ada berbicara mengenai tugas. Nah, seperti yang kita ketahui di sesi sebelumnya bahwa Allah akan membinasakan ciptaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya atau tidak hidup sesuai dengan kehendaknya, begitu. Maka yang kita bahas di sesi sebelumnya, malaikat itu, malaikat Allah yang disebut pelawan Allah atau Satan, ya, yang akan dibinasakan oleh Allah itu dibuang ke angkasa ini, ya, seperti yang kita baca di sesi sebelumnya di 2 Petrus pasal 2 ayat 4, di Yudas pasal 1 ayat 6, ya, bahwa Allah melemparkan malaikat yang melawan Allah ini untuk dibinasakan atau dihakimi, saudara. Ya, maka coba kita buka dulu di Wahyu, ya, Wahyu pasal 12. Ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara, kalau kita teliti baca di sini di ayat 8 dan 9 itu iblis itu atau Satan itu dilemparkan 2 kali ya. Betul ya? Di ayat 8 di situ dikatakan mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ya, artinya iblis dan anteknya tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Nah, dilemparkan ke bawah itu artinya sama seperti di Yeskiel pasal 28, di Yesaya pasal 14, dilemparkan ke dunia orang mati atau alam maut ini, begitu saudara. Ya, untuk dihakimi oleh anak Allah yang datang sebagai Kristus, begitu. Maka waktu Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu dengan kematiannya di kayu salib, ya, maka iblis dibinasakan gitu. Iblis dinyatakan sebagai yang bersalah. Awalnya dia disebut raja angkasa ini, gitu. Maka kalau di perjanjian lama kita baca kisah Ayub, ya, iblis itu beredar-edar. Iblis itu disebut raja angkasa, gitu. Tapi setelah mahkotanya itu dihancurkan, ya, sebagai raja angkasa ini, ya, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib, maka iblis yang menguasai maut itu sudah dibinasakan oleh Allah melalui Yesus yang datang sebagai Kristus itu, saudara. Begitu, ya. Maka iblis itu sepertinya dilemparkan 2 kali.
Yang lemparkan pertama karena dia atas kehendaknya sendiri tidak mau melayani Allah di sorga, maka dia dilemparkan ke angkasa ini untuk dihakimi oleh Allah sendiri. Nah, pada waktu itu sebelum kedatangan Yesus, dia disebut yang menguasai kerajaan angkasa ini. Maka waktu iblis ingin mencobai Tuhan Yesus di pencobaan yang ketiga, di situ dikatakan, sembahlah aku, maka seluruh kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu, gitu. Jadi pada waktu itu iblis menguasai angkasa ini. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, maka iblis itu sudah dilemparkan, artinya sudah dijatuhkan hukuman dan mahkotanya itu dihancurkan. Sekarang iblis itu bekerja hanya sebagai bapa segala dusta. Dia mendustai manusia, bahwa manusia yang harusnya boleh bebas dari maut masuk ke dalam Yesus, tetapi dia bekerjanya menyesatkan dunia. Gitu. Maka di sini dikatakan iblis yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, begitu. Maka dia sekarang bekerjanya sebagai bapa segala dusta, supaya kita tidak tahu hak kita atau kebenaran, gitu ya. Sebagai contoh, Bapak Ibu, misalnya ya, kalau dulu di zaman Perang Dunia Kedua, karena teknologi informasi belum secanggih sekarang, begitu ya. Jadi mau teleponnya tidak ada, gitu. Nah, jadi pada waktu itu Perang Dunia Kedua kan ada tentara sekutu ya, yang melawan negara waktu itu, kalau saya tidak salah, negara Jerman, Jepang, itu negara-negara yang dikalahkan oleh sekutu, gitu. Nah, waktu itu tentara Jepang itu ada yang yang terjun ke satu daerah, gitu ya, gitu. Nah, itu dia itu tidak tahu kalau negaranya itu sudah kalah perang, gitu. Ya, dia merasa masih berkuasa. Tapi waktu penduduk di daerah itu mengatakan bahwa mereka itu ada yang sudah kalah perang dengan menunjukkan kuasanya, maka tentara Jepang itu sudah tidak berani lagi, begitu, menganggap yang masih menjadi menjajah, gitu, karena dia itu sudah dikalahkan oleh tentara sekutu, begitu ya. Sama seperti kita juga, kalau kita tidak tahu hak kita, bahwa kita itu sudah menerima hidup di dalam Yesus, ya, maka orang itu bisa mengalami tetap ada di dalam maut itu, gitu. Jadi ketipu ya. Ketipu, gitu ya. Apalagi orang yang masih belum menerima Yesus, gitu ya, mereka masih ada di bawah kuasa iblis yang mana sebagai bapa segala dusta, ya. Maka di suratan Korintus 2 ayat 4 pasal 4 dan ayat 3 sampai 4 dikatakan mereka tertipu oleh ilah dunia ini, sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus yang adalah gambaran dari Allah itu, tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Yesus atau cahaya kemuliaan Injil itu, begitu ya. Nah, seperti itu saudara. Maka iblis itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dibinasakan, maka dia dilemparkan ke angkasa ini, ya. Saudara, kalau kita baca misalnya di Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 7, coba buka coba. Apa? Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 7. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ya, di sini kalau ada 6 hari penciptaan ini, ya, Allah selalu mengatakan baik, begitu. Tetapi di Kejadian pasal 1 ayat 6 dan 7 ini, waktu Allah menjadikan cakrawala, gitu. Jadi waktu hari pertama kan Allah menjadikan terang, Allah melihat itu baik. Lalu karena terang itu energi itu, awalnya itu angkasa ini disebut tofu wabofu, artinya seperti kayak air yang keruh bercampur dengan debu tanah, gitu ya. Nah, terus waktu Allah mengatakan jadilah terang, begitu ya. Jadi ada satu ledakan energi yang besar yang memisahkan air atas dan air bawah, begitu ya. Jadi kalau kita katakan bumi ini ada pusatnya, jadi di tengah-tengah itu ada banyak rongga kosong yang kita sebut angkasa ini, ya. Maka air atas dan air bawah itu, air atas itu ada samudra
yang dikelilingi oleh samudra ini ya, angkasa ini dikelilingi oleh samudra, di mana perbatasannya antara angkasa ini dengan samudra ada sorga gitu. Ya, jadi samudra itu yang mengelilingi angkasa ini. Jadi ada rongga-rongga kosong, itulah yang disebut dengan alam semesta ini. Ya, lalu air yang di bawah, yaitu kita ini keluarlah daratan bumi yang kita tinggal ini, saudara. Ya, nah maka 6 hari penciptaan itu hanya hari kedua Allah tidak mengatakan itu baik. Kenapa? Karena angkasa atau cakrawala ini disebut alam maut. Ya, di mana Yesus yang keluar dari pangkuan Bapa yang akan datang mengenal tubuh mengalami kematian. Tetapi Allah juga tidak melihat ini baik, angkasa ini. Kenapa? Karena angkasa ini penuh dengan maut. Begitu. Ya, itu saudara harus tahu. Lalu Allah waktu kejatuhan Adam dan Hawa, Allah sudah bernubuat bahwa Ia akan datang untuk membinasakan iblis itu, saudara. Coba buka di Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumit. Nah, jadi di situ Allah sudah memberikan nubuatan bahwa Allah sendiri akan datang untuk meremukkan kepala dari iblis itu. Nah, apa yang ada di kepala itu? Itu adalah mahkota, saudara. Jadi kalau raja itu selalu menunjukkan dia itu sebagai raja, itu mahkota gitu. Iblis itu disebut raja maut, artinya yang penguasa maut ini, ya. Maka Allah mengatakan Ia akan datang untuk membinasakan penguasa maut ini. Ya, penguasa maut ini bukan berarti Allah itu berperang melawan ciptaannya, tidak. Allah datang untuk membinasakan ciptaannya, maksudnya gitu. Ya, karena Allah kan bekerja sesuai dengan pilihan dari ciptaannya. Ya, tapi karena Allah itu mutlak, maka Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya gitu. Maka walaupun ciptaan itu memiliki kehendak bebas, baik malaikat maupun manusia, tetapi mereka bukanlah yang mutlak gitu. Ya, maka kita mengatakan 1 Korintus pasal 15 ayat 45, di situ dikatakan Adam pertama adalah roh yang dihidupkan, sedangkan Adam akhir yaitu Yesus adalah roh yang memberi hidup gitu. Ya, artinya dibedakan antara Yesus yang adalah gambar dari wujud Allah itu yang memiliki hidup daripada mulanya, yang berada dengan sendirinya, ya, dan kepada ciptaan yang harus hidup menuruti kehendak penciptanya dengan mentaati perintahnya atau firman-Nya gitu, saudara. Begitu, ya. Maka karena iblis itu atas kehendaknya itu adalah ingin melawan Allah, maka Allah memberikan nubuatan bahwa Allah sendiri akan datang untuk meremukkan kepala dari si ular ini, yaitu iblis, begitu saudara. Ya, dan di sini juga ada nubuatan bahwa dari keturunan perempuan, artinya Yesus menciptakan manusia itu untuk kehendaknya, maka Yesus itu datang sebagai anak manusia, huruf besar. Anak manusia itu artinya yang keluar dari manusia, tapi Yesus sendiri adalah manusia, M huruf besar, artinya dia adalah gambar dari wujud Allah. Ya, Allah itu utuh, Allah punya Allah yang tidak kelihatan, Allah juga ada yang kelihatan, yaitu gambar dari wujudnya, gitu. Utuh, saudara. Ada Allah yang tidak kelihatan, ada Allah yang kelihatan, gitu. Maka Yesus ada gambar dari wujud Allah itu. Sedangkan manusia itu adalah gambar dari gambar wujud Allah itu, gitu. Ya, maka di situ sudah dinubuatkan bahwa dari keturunan perempuan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus baru datang 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan Yesus itu adalah originalnya manusia atau manusia sejati itu sendiri, begitu.
dan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, saudara. Begitu, ya. Jadi di situ sudah dibuatkan bahwa Yesus akan datang, gitu. Maka dikatakan tadi Kristus, ya. Maka dalam perjalanannya manusia sejak kejatuhannya Adam dan Hawa, Allah mulai mencari orang yang memiliki iman. Ya, maka Allah melihat imannya Abraham. Ya, Abraham itu adalah yang mengakui Allah yang berada daripada mulanya, yang memiliki hidup dan yang menciptakan segala sesuatu. Itu Roma pasal 4 sudah mencatat itu. Ya, maka Allah memberikan perjanjiannya mengatakan bahwa nanti Allah sendiri akan datang melalui keturunan Abraham, dan Abraham sendiri keturunannya itu adalah raja-raja semua. Coba buka di Kejadian pasal 16. Kejadian pasal Kejadian pasal 17 ayat 7, ayat 6 dan 7. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, cukup. Ya, jadi dari Abraham, Allah melihat imannya Abraham, maka Allah memberikan perjanjian bahwa ia akan datang. Nah, untuk itu Abraham dibuat banyak keturunannya, dan keturunan Abraham itu adalah raja-raja. Ya, seperti kita ketahui di perjanjian lama, walaupun suku Israel itu ada suku yang kecil dibandingkan suku-suku atau suku bangsa yang lain seperti Mesir, ya, dan yang suku bangsa yang lain gitu ya. Tapi dari keturunan Abraham ini menjadi suku yang benar-benar ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, karena keturunan Abraham ini dipimpin oleh Allah, ya, melalui malaikat Yehova itu, begitu. Dan dari keturunan Abraham akan lahir raja-raja, yang mana raja-raja ini akan keluar raja yang sesungguhnya, yaitu Yesus, saudara. Ya, maka kalau kita lihat misalnya dari silsilah Tuhan Yesus, coba buka di Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, jadi Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Daud, Daud itu adalah raja, ya, yang paling dihormati oleh bangsa Israel dan berasal dari keturunan Abraham, gitu, ya. Maka Yesus lahir dari silsilah raja-raja, kalau saudara lihat ini, seperti yang dinubuatkan. Ya, di perjanjian lama, ya, raja-raja yang dari bangsa Israel ini sebenarnya selalu ditakuti gitu oleh bangsa-bangsa, gitu. Tetapi karena bangsa Israel sendiri sering tidak mentaati firman, ya, maka pada waktu itu terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Yehuda, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda, ya, suku Yehuda dan Benyamin. Lalu ada 10 suku yang disebut kerajaan Israel, ya, atau Samaria, gitu, ya, yang mana akhirnya dua kerajaan ini, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, akhirnya runtuh, saudara. Awalnya kerajaan Israel dulu, baru kerajaan Yehuda. Nah, ini memang sudah selesai dengan kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi di sini dijelaskan bahwa silsilah Tuhan Yesus sendiri berasal dari raja-raja, saudara. Ya, maka di Matius pasal 1 ini dikatakan inilah silsilahnya, gitu. Di mana Yusuf itu dari silsilahnya Daud, Abraham, gitu. Sedangkan di Lukas pasal 3, silsilah dari Maria, ya. Ini di Lukas pasal 3 ayat 23 dulu, Bu Sri, coba baca. Ketika
Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak Yusuf, anak Eli gitu. Eli ini sebenarnya orang tuanya dari Maria. Tapi karena Yusuf ini dipertunangkan dengan Maria, maka secara budaya Yusuf ini menjadi anak Eli begitu. Ya, seperti itu saudara. Begitu. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, Maria sendiri sih istilahnya dari raja-raja juga. Coba ayat 31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Kalau di Matius, silsilah dari Yusuf itu berasal dari Salomo, anak Daud. Sedangkan Lukas ini silsilahnya dari anak Daud juga, ya, yaitu Natan. Natan itu saudara dari Salomo, begitu. Jadi baik Maria maupun Yusuf itu berasal dari keturunan raja-raja, gitu, ya. Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi di ayat 38, coba Bu Sri baca. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi manusia itu diberikan roh supaya Yesus bisa datang, gitu. Ya, ibaratnya seperti kayak saya ini mengenakan baju ini dibuat untuk dibuat persis untuk tubuh saya. Nah, manusia itu seperti baju ini, ya, di mana dipakai untuk tujuan Allah, yaitu Yesus yang datang sebagai anak manusia, begitu. Ya, maka manusia itu seperti pakaian, gitu. Ya, dijadikan pakaian ini saya buat untuk saya pakai, begitu. Ya, jadi manusia itu diberikan roh supaya Yesus bisa datang, begitu saudara. Ya, nah coba kita baca lagi. Karena Yesus itu datang, ya, ada pernyataan kan di Matius pasal 4. Coba Bu Sri buka dulu. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi dengan kedatangan Yesus di dunia ini, dan dinyatakan dia itu adalah anak Allah yang keluar dari silsilah raja-raja, ya kan? Maka kita tahu bahwa waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Allah yang sejati itu dinyatakan. Dari sini kita tahu waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, biarlah kita menggenapi seluruh kehendak Allah, atau bahasa aslinya itu menggenapi seluruh kebenarannya Allah, gitu. Ya, dengan kata lain, Allah itu sebagai patokannya, gitu. Ya, apa yang dikerjakan, apa yang disampaikan dari mulut Yesus dan pekerjaan Yesus itu menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Ya, maka dikatakan Yesus itu batu penjurunya atau patokannya. Ya, seluruh perkataan Yesus itu adalah yang berasal dari Allah. Seluruh pekerjaan Yesus itu adalah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Ya, maka dia disebut juga, dikatakan sebagai yang mengantarai Allah dengan kita dengan melalui firman-Nya. Gitu. Coba kita buka dulu di Yohanes pasal 12 ayat 49 sampai 50 coba. Yohanes pasal 12. Yohanes 12. Ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal.
Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus waktu dibaptis keluar dari air, dia sudah menyatakan Allah yang sejati itu, menyatakan Bapa itu kepada kita. Ya, kepada, bukan hanya kepada kita, sebenarnya kepada malaikat dan kepada manusia gitu. Ya, begitu. Maka apa yang keluar dari mulut Yesus itu sebenarnya firman, itu ada firman dari Bapa. Begitu. Hukum Taurat juga waktu keluar dari mulut Yesus itu sangat berbeda derajatnya dengan hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Ya, kalau kita tahu hukum Taurat itu yang ada 10 ya, 1 sampai 4 di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 8 itu dikatakan jangan ada Allah lain gitu. Ya, artinya ketahuilah bahwa kamu harus menyembah hanya satu-satunya kepada Allah yang esa, artinya berada dengan sendirinya yang memberikan hidup. Tunduklah kepada Dia. Lalu dikatakan jangan membuat patung dan menyembahnya. Artinya jangan menyembah kepada ciptaan, melainkan sembahlah penciptamu, begitu. Ya, lalu hormatilah nama Allah, kuduskanlah nama Allah, begitu. Lalu hormatilah atau kuduskanlah hari Sabat, begitu. Jadi tata peraturan kepada Allah itu disampaikan oleh hukum Taurat Musa, ya, itu 1 sampai 4 itu hubungannya kepada Allah. Tapi derajatnya itu waktu keluar dari mulut Yesus sangat berbeda. Karena perkataan Yesus itu sifatnya rohania. Begitu. Maka waktu Tuhan Yesus menyampaikan hukum Taurat, itu sudah menyangkut sampai ke perkara rohani, saudara. Ya. Nah, itu bukan hanya kepada tubuh. Kalau hukum Taurat Musa itu kan hukum insani, moral etika. Tapi kalau itu keluar dari mulut Yesus, sifatnya rohani, maka itu juga menyangkut kepada seluruh ciptaan, termasuk malaikat dan manusia, saudara. Begitu. Ya, coba kita buka dulu di Matius pasal 7. Matius pasal 7. Ayat 12, Bu Sri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Jadi kalau itu keluar dari mulut Yesus, Tuhan Yesus hanya mengatakan kepada antara pencipta dengan ciptaannya, apa yang kamu kehendaki supaya pencipta itu memberikan hidup kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada apa yang diperintahkan oleh penciptamu. Dengan kata lain, waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian, baik ciptaan baik malaikat maupun manusia yang ada keberadaan roh, apabila ingin mendapat hidup atau tetap menerima hidup atau tetap menerima kemuliaan, itu harus mentaati firman dari Allah atau pencipta itu. Ya, itulah inti dari hukum Taurat itu. Waktu keluar dari mulut Yesus, begitu. Dan itu berlaku bukan hanya kepada manusia sebenarnya, kepada malaikat dan kepada manusia, gitu. Jadi apabila malaikat ingin tetap menerima hidup, ya, maka dia harus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Demikian juga manusia. Maka Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu kehendaki orang itu lakukan padamu, lakukanlah demikian juga kepadanya. Allah menghendaki malaikat dan manusia supaya melayaninya di sorga. Itu kehendaknya. Gitu. Maka apa yang menjadi kehendak Allah, bukankah sepatutnya ciptaan, yaitu malaikat dan manusia itu mentaati firman-Nya? Betul kan? Jadi kalau saudara dan saya ingin masuk ke sorga, ingin menerima hidup, ya kita harus mendengarkan firman-Nya, begitu. Sama seperti malaikat juga. Kalau dia ingin mendapat hidup, dia harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan. Baru dia dapat hidup. Tapi kalau dia mengabaikan hidup itu, menolak hidup itu, bagi Allah juga tidak ada hubungannya. Dibinasakan juga. Nah, seperti itu. Ya, jadi hukum Taurat yang keluar dari mulut Yesus itu sangat berbeda, saudara. Ya, jadi itu sifatnya rohania. Ya, maka
Di 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, barang siapa yang berbuat dosa, tetap berbuat dosa, dan iblis itu adalah yang berbuat dosa daripada mulanya. Maka untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan iblis itu, saudara. Begitu, ya. Maka kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah toleransi atau bisa mengabaikan firman-Nya gitu. Maka setiap ciptaan yang mengabaikan firman-Nya akan dibinasakan oleh Allah, saudara. Ya. Lalu Tuhan Yesus juga yang datang sebagai raja itu juga dia menyatakan dirinya. Ya, coba kita buka di Lukas pasal 20 ayat 41 sampai 44. Di Lukas Pasal 20 ayat 41 sampai 44. Ya. 20. Lukas 20. Ayat 41 sampai 44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Nah, ya, di sini juga dijelaskan bahwa Yesus yang adalah Allah yang menciptakan manusia datang melalui manusia itu. Maka seperti yang tadi disampaikan, Allah memberikan perjanjian kepada Abraham dan keturunannya, nanti akhirnya lahir raja-raja, yaitu Yesus yang akan keluar dari silsilahnya Abraham dan Daud, gitu. Ya, maka waktu Yesus itu keluar, gitu ya, lahir dari anak darah Maria, ya, dan waktu dibaptis keluar dari air, dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang sejati itu, begitu. Ya, maka di sini jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja yang keluar dari silsilah keturunannya Daud, gitu. Ya, jadi bukan berarti Yesus itu dia itu lahir dari darah dan daging Abraham atau Daud, bukan, saudara. Dia hanya memakai manusia, ya, supaya dia bisa datang, begitu. Maka tadi dijelaskan di Matius pasal 1 dan Lukas 3 itu mengenai silsilah di mana Yusuf itu berasal dari keturunan raja-raja, keturunan dari Abraham, Maria juga keturunan Abraham, tapi kenapa pada Lukas dijelaskan sampai ke anak Adam, anak Allah? Karena roh manusia itu dipakai sebagai jalan kedatangan Tuhan Yesus, begitu. Ya, maka dia datang sebagai Allah yang sejati, raja di atas segala raja, untuk membinasakan iblis itu, saudara. Lalu caranya bagaimana iblis itu dikalahkan? Sebenarnya Tuhan Yesus datang itu bukan berperang melawan iblis, saudara. Ya, kita harus melihat bahwa Allah itu mutlak, gitu ya. Jadi bagaimana iblis dengan kekuasaannya itu bisa mengalahkan Allah, gitu. Iblis dengan liciknya berpikir, gitu, bahwa dia bisa membinasakan Yesus atau membunuh Yesus. Coba kita buka dulu di mana ya, di Lukas Lukas pasal 4 ayat 13. Coba Bu Sri buka Lukas. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu berpikir dengan otoritinya bisa membunuh Tuhan Yesus, gitu ya. Gitu. Dan maka dia mencari waktu yang baik untuk bisa membunuh Yesus. Tapi kita harus tahu bahwa Yesus itu tubuhnya pertama berbeda dengan tubuh manusia. Tubuh Yesus itu adalah firman yang menjadi tubuh. Ya, walaupun memiliki ciri khas yang sama, tubuh Yesus dan tubuh kita, misalnya Tuhan Yesus juga bisa mengalami kehausan, kelelahan, ya, bisa kelaparan, bisa mengalami kematian juga, ya kan? Memang Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus itu tubuhnya itu beda bahan dengan kita. Kalau kita itu bahannya dari debu tanah. Kalau Tuhan Yesus firman yang menjadi tubuh, begitu. Ya, maka dengan tubuh yang sama itu dia dibangkitkan oleh Allah Bapa, dengan tubuh yang sama itu dia masuk ke sorga, gitu.
Ya, maka iblis itu sedemikian bodohnya berpikir bisa membunuh Yesus gitu. Ya, itu seperti kayak pencipta yang ingin dilawan oleh ciptaannya. Itu seperti bagaimana ukurannya? Sama seperti telur yang dilemparkan ke batu karang. Gitu. Yang kalah bukan batu karangnya, tapi telurnya. Jadi mau sekuat apapun telur itu dilempar, pecah juga, saudara. Gitu. Jadi seperti itu iblis berpikir dengan kuasanya sebagai penguasa maut bisa membunuh Yesus dengan kematiannya di kayu salib begitu. Ya, tapi Tuhan Yesus pada hari ketiga dia bangkit, dengan demikian mau dikalahkan gitu. Jadi dengan Tuhan Yesus datang untuk mengalami kematian, tapi kematian di kayu salib, saudara, ya, maka iblis yang awalnya itu memiliki kehendak melawan Allah, tapi pada waktu itu kan di sorga kan masih belum ketahuan, karena dia hanya baru di dalam hatinya. Tapi Allah sudah melihat kecurangan pada dirinya, maka Allah melemparkan dia ke angkasa ini untuk dihakimi oleh Tuhan Yesus. Nah, ketahuannya lewat tindakan, gitu. Dari pikirannya lewat tindakan. Tindakannya apa? Dia pikir melalui Pontius Pilatus, melalui kerajaan Romawi, yang mana kerajaan Romawi itu dikuasai oleh iblis ya sebenarnya, itu dia ingin membunuh Yesus, gitu. Ya, tetapi dengan kematian Yesus terbukti bahwa iblis adalah yang ingin melawan Allah dengan memakai tangan Pontius Pilatus, ya, tentara Romawi untuk membunuh Tuhan Yesus begitu. Ya, tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, iblis dinyatakan sebagai yang bersalah, ingin melawan Allah dengan menggunakan kuasanya. Maka kita bisa tahu dari Ibrani, coba Bu Sri buka Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani yang Ibrani pasal 2 ya Bu Sri. Oh ya, Ibrani pasal 2 Ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, amin saudara. Amin. Jadi Tuhan Yesus datang itu sebagai Kristus, artinya dia datang sebagai raja juga, ya, raja di atas segala raja loh saudara. Di perjanjian lama Allah memberikan perjanjian nanti dari keturunan Abraham akan lahir raja-raja, ya. Dan raja di perjanjian lama dari suku Israel itu, bangsa Israel itu Raja Daud, gitu. Maka mereka merindukan pemerintahan kerajaan Daud, gitu, ya. Karena pada masa pemerintahan kerajaan Daud itu semua suku bangsa takut kepada Raja Daud, begitu, ya. Benar-benar Daud itu dihormati, begitu. Tetapi Allah memberikan perjanjiannya kepada Abraham dan keturunannya raja-raja supaya Yesus yang adalah raja yang sejati, raja di atas segala raja, artinya raja atas sorga dan angkasa ini, ya, itu datang, saudara. Maka tadi di Lukas pasal 20 ya, Daud sendiri menyebut Yesus itu ada tuannya, gitu, raja, saudara. Ya, maka raja itu datang untuk membinasakan raja maut ini, yaitu iblis, saudara. Begitu, ya. Waktu iblis mencoba Yesus, ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan yang terakhir, "Enyalah engkau Satan," begitu. Ya, iblis itu takut gitu. Kaget. Oh, ternyata ini Allah yang menciptakan dia itu sudah datang. Nah, dia melihat mata dengan mata. Maka dia mencari kesempatan untuk bisa membunuh Yesus. Karena kesombongannya, saudara. Dia lupa hakikat dirinya sebagai ciptaan. Kita nggak boleh lupa, saudara. Hakikat kita ini sebagai ciptaan. Ya, kalau kita lupa, kita sebenarnya tertipu oleh iblis itu, saudara. Ya, maka iblis itu sudah ditentukan oleh Allah untuk dibinasakan sesuai dengan nubuatan di Kejadian pasal 3 itu,
Ya, lalu Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk membinasakan iblis itu. Dengan apa? Dengan kematiannya di kayu salib. Terbukti iblis ingin membunuh Yesus. Dia pikir dengan kekuasaannya bisa menguasai Yesus. Begitu. Ya, tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, terbukti iblis melawan Allah. Gitu. Maka di ayat ini ya dikatakan supaya oleh kematian Tuhan Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maka dengan kematian Yesus di kayu salib, iblis terbukti adalah yang melawan Allah, gitu. Tapi apakah Allah bisa dibinasakan? Allah bisa dibunuh? Ya, Allah memang bisa mengalami kematian tubuhnya. Tapi dia datang memang untuk mengalami kematian, saudara. Ya, itu tujuannya sebagai Kristus. Untuk menyatakan apa? Menyatakan hidup itu. Kenapa imannya Abraham diakui? Karena dia adalah yang Abraham mengakui Allah yang dia sembah adalah yang berada dengan sendirinya, Allah yang hidup, ya kan? Karena Allah itu adalah Allah yang berada dengan sendirinya, yang memiliki hidup dengan sendirinya, ya itulah imannya Abraham. Dan Abraham juga mengimani bahwa Allah yang dia sembah itu selain hidup, dia juga kepribadian yang menciptakan segala sesuatu, saudara. Ya, pencipta. Ya. Maka kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena Abraham itu memiliki iman bahwa harus ada Allah yang berada dengan sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Untuk itu Abraham taat, saudara. Ya. Nah, berbalikan dengan ketaatan ada ketidaktaatan itu karena kesombongan. Karena kesombongan seseorang itu bisa mengingkari penciptanya, saudara. Sama seperti iblis begitu. Karena kesombongannya, dia pikir dia bisa membunuh Yesus. Tapi Yesus datang untuk mengalami kematian. Untuk mengalami kematian supaya dia bisa mengalami kebangkitan dan masuk ke sorga sebagai anak manusia, saudara. Dengan tubuh. Ya, maka kita harus tahu bahwa Allah itu sungguh luar biasa pekerjaannya. Dengan kedatangannya 2000 tahun yang lalu disaksikan oleh para malaikat dan manusia. Ya, lalu Tuhan Yesus mengatakan dia menyampaikan firman dan dia juga menyatakan bahwa dia datang juga untuk membinasakan iblis. Maka dengan kematiannya di kayu salib terbukti malaikat yang daripada mulanya melawan Allah terbukti ingin melawan Yesus dengan membunuh Yesus. Ya. Nah, untuk itulah iblis benar-benar sudah dijatuhkan vonis bahwa dia melawan Allah dengan ingin membunuh Yesus, gitu. Ya, disitulah antara hati dan tindakan itu setara, gitu. Ya, dari awal iblis memiliki hati melawan Allah, dan itu dinyatakan dengan tindakan di angkasa ini, di dunia mata ini, dia ingin membunuh Yesus, gitu. Tapi Tuhan Yesus walaupun memiliki ciri khas yang sama dengan kita, tapi hakikatnya berbeda. Dia adalah firman yang menjadi tubuh. Maka dia dibangkitkan oleh Allah, saudara. Gitu. Dengan demikian, maut sudah dibinasakan oleh Allah. Maut sudah dikalahkan oleh Allah. Iblis ditentukan sebagai yang bersalah dan akan dibuang ke lautan api nanti dengan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, untuk itu kita diminta jangan ikut iblis, saudara. Ya, manusia dari awal sudah diciptakan, ditentukan oleh Allah supaya bisa masuk ke sorga melalui Tuhan Yesus. Begitu. Amin, saudara. Nah, inilah kehendak Allah bagi ciptanya, yaitu malaikat, supaya intinya yang kita ingin sampaikan dua sesi ini adalah supaya kita jangan tertipu gitu oleh iblis, begitu. Ya, Allah kita itu bekerjanya itu agung, mulia, kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia, saudara. Tapi waktu kita dipimpin oleh Dia, diajarkan oleh Dia, kita bisa mengetahui betapa indahnya, betapa mulianya pekerjaan Allah, bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, tapi Dia juga Allah yang penuh dengan hukum atau Allah yang adil, begitu. Ya, kalau adil itu kan imbang. Imbang itu artinya ada hukum, ada kasih. Jadi tidak boleh melihat hanya sepotong saja melihat Allah hanya kasih tanpa memiliki hukum. Tidak bisa, saudara. Ya, jadi kita harus melihat Yesus ada Allah yang sejati yang memiliki hukum dan juga memiliki kasih, gitu. Maka
kepada yang mengabaikan hukum dibinasakan oleh Allah. Matius pasal 7 ayat 12 sudah mengatakan, apa yang kamu kehendaki orang itu lakukan padamu, lakukanlah demikian padanya. Kalau menghendaki hidup kekal, taatlah pada perintahnya. Kalau mengabaikan hidup kekal, ya dibinasakan oleh Allah. Ya, itulah yang terjadi pada iblis. Nah, kita jangan seperti itu, saudara. Ya, memang nanti kita akan jelaskan kehendak Allah bagi manusia juga ya di sesi berikutnya. Tapi paling tidak kita harus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Ya, kepada ciptaan yang melawan Allah akan dibinasakan. Ya, kita harus tahu itu. Amin, saudara. Amin. Ya, Bu Sri mungkin mau tambahkan apa? Ya. Cukup ya. Ya, saudara, kita akan lanjut pada sesi berikutnya kehendak Allah untuk manusia. Kita akan lanjut nanti ya setelah ini. Ya, sebelumnya kita tutup dan doa dulu. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada saya dan istri saya Sri untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan keadilan-Mu, untuk menyampaikan hukum yang Kau berikan, supaya setiap orang sungguh-sungguh takluk kepada nama Yesus. Bapak, kepada ciptaan-Mu, Engkau telah memberikan kasih-Mu, supaya ciptaan baik malaikat maupun manusia boleh menerima kemuliaan. Tetapi kepada ciptaan juga harus taat kepada perintah dan firman-Mu. Kepada ciptaan yang melawan akan dibinasakan. Demikian juga iblis tidak akan dibiarkan oleh Engkau, akan dihukum, dibuang ke lautan api. Tapi kepada manusia, Engkau memberikan kesempatan untuk bisa masuk ke sorga melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya untuk bisa masuk ke sorga. Untuk itu Engkau menyatakan keadilan-Mu dan juga kasih-Mu, Bapa. Tolonglah supaya seluruh pendengar mereka diberikan inspirasi supaya boleh mengerti keadilan-Mu, hukum-Mu, tidak mengabaikan firman-Mu melalui perintah Tuhan Yesus, Bapa. Setiap orang yang mengabaikan perintah Yesus adalah yang tetap menjadi milik iblis, tetapi mereka yang mendengar suara Yesus dan mentaatinya menjadi milik Yesus sepenuhnya. Biarlah hal ini sungguh-sungguh kami mengerti. Tolonglah Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu penuh atas seluruh pendengar suara menghidupkan ini, dan mampukanlah mereka untuk mereka menjadi saksi Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.